si petani melek teknologi. Berkisah tentang perjuangan Maulana Akbar dari desa Pulau Pinang, Kalimantan Selatan. Ketika seseorang bisa menggunakan teknologi secara bijak, tentunya akan berguna bagi pekerjaan yang dilakukan. Maulana Akbar menciptakan alat untuk menunjang dan memajukan daerahnya. Alat perangkap hama dengan menggunakan energi biogas berbahan kotoran hewan dari peternakan warga yang bernama light trap. Kemudian, alat untuk mengolah pakan ternak dari limbah pertanian dengan metode silase. Selain itu, Pak Maulana juga membangun kelompok tani di desanya. Hasil panen yang dijual dengan berbungkus karung biasa kini dikemas lebih modern agar bisa masuk di minimarket. Atas usaha beliau, pemerintah menghibahkan beberapa bantuan berupa alat pengolahan dan irigasi pertanian bernilai miliaran rupiah. Simak lebih lanjut kisah kepahlawanan Maulana Akbar melalui video karya Imam Rinaldi, Ahmad Mutakin, dan Ulfi Kamal Abdillah berikut ini, yang telah terpilih menjadi 100 pemenang umum Festival Pahlawan Desa 2021. Ajang apresiasi tahunan karya video terbaik tokoh desa yang dengan tulus ikhlas mendarma baktikan hidupnya untuk masyarakat, mendorong kreativitas dan kepedulian generasi muda, serta memberikan motivasi dan inspirasi bagi kemunculan tokoh-tokoh baru desa lainnya. Dalam rangka Bulan Bung Karno dan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, BKN Pusat PDI Perjuangan mempersembahkan Festival Pahlawan Desa 2021 memperebutkan Piala Megawati Kawal Pancasila dari Desa. Perkenalkan, nama saya Maulana Akbar. Karena petani itu keren. Itu kami kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Perkenalkan, nama saya Maulana Akbar. Pendidikan terakhir saya teknik pertambangan, yaitu Diploma 3. Berkecimpung di dunia pertanian itu dari tahun 2015, yang mana pada tahun 2015 itu kami beserta masyarakat setempat membentuk kelompok tani yang bernama Kelompok Tani Maju Bersama. Pada saat itu alasan terbentuknya kelompok tani itu di lahan pertanian kami, khususnya di Desa Pulau Pinang, itu kami kesulitan dalam mendapatkan pupuk bersubsidi. Dalam jenjang waktu itu saya ada panggilan kemanusiaan khususnya untuk di desa, untuk memajukan desa kami, Desa Pulau Pinang. Artinya tanpa adanya pelopor atau pencetus-pencetus yang bisa membawa masyarakat ke yang lebih baik, saya menciptakan beserta teman-teman itu alat light trap. Light trap itu alat perangkap hama yang menggunakan sifat alami daripada hama itu sendiri. Nah, setelah kami ciptakan alat light trap itu, kami coba aplikasikan ke lingkungan lahan pertanian, itu ternyata sangat-sangat berdampak positif. Kenapa? Karena dengan adanya alat light trap itu, dalam suatu wilayah pertanian itu kita bisa mengetahui apa sih populasi hama yang sangat dominan di wilayah pertanian itu. Kita tahu sendiri untuk lahan pertanian kita itu sangatlah jauh dengan jaringan listrik. Kami ciptakanlah alat light trap menggunakan biogas terbarukan atau dengan gas LPG. Untuk di kelompok tani maju bersama, kita ada membuat alat namanya chopper. Alat chopper itu berfungsi untuk pengolahan, yaitu limbah pertanian kita olah sedemikian rupa agar bisa dimanfaatkan ke pakan peternakan. Nah, limbah-limbah pertanian apa saja yang bisa kita gunakan? Yang pertama yaitu limbah pertanian jagung. Jagung itu sangat bermanfaat untuk pakan ternak dari batang, daun maupun jonggol jagungnya.
Nah, di sisi lain, untuk pakan peternakan itu sendiri, itu kita komposisikan atau kita mixer dengan bekatul. Bekatul ini kita manfaatkan dari artinya hasil dari penggilingan padi yang kita miliki, yaitu punya kelompok tani Baja Bersama, sehingga dari hulu hilirnya itu bisa kita manfaatkan yang pertama untuk peternakan dan juga untuk biogas itu sendiri. Saya kemarin diikutsertakan dalam lomba tingkat kabupaten. Saya mengirimkan alat temuan yaitu yang bernama chopper, dan hasilnya sangat memuaskan. Kita mendapatkan juara 1 tingkat kabupaten untuk alat chopper. Setelah itu kita mendapatkan kesempatan lagi di tingkat provinsi, itu perwakilan daripada Kabupaten Tapin, dan mendapatkan juara 3 tingkat provinsi dengan alat light trap menggunakan gas LPG dan biogas. Cuman alhamdulillah sesuai dengan target yang kita harapkan untuk Kabupaten Tapin dengan perwakilan Desa Pulau Pinang itu mampu meraih juara 3 tingkat provinsi. Setelah itu seiring berjalannya waktu, dalam 1 tahun kita terus mendapatkan program, baik itu program pembinaan maupun program pengadaan alat-alat pertanian. Tentunya ada bantuan-bantuan dari Dinas Pertanian sehingga terciptalah produk beras kemasan. Ini terbentuknya beras kemasan ini oleh atas dasar untuk pengembangan usaha di kelompok tani itu sendiri. Dan alhamdulillah untuk toko-toko yang ada di lingkungan Desa Pulau Pinang beserta pasar-pasar yang ada di Kecamatan Binuang itu kita sudah mulai perkenalkan, dan alhamdulillah dari sisi pedagangnya mereka pun welcome terhadap produk unggulan, artinya produk beras yang kita ciptakan ini, Pak. Jadi selama ini ada Pak Lana aslinya di kelompok tani sebagai ketua kelompok tani, ya alhamdulillah beliau selama ini merangkul di bidang di kelompok tani, juga peternakan, pertanian. Jadi alhamdulillah selama ini kami di sini merespon keadaan Pak Lana dan kegiatannya di kelompok tani ini. Kami berterima kasih kepada Pak Lana sebagai ketua kami yang sangat membantu dalam hal-hal dari segi pertanian, irigasi, maupun yang di bidang yang lainnya. Dan saya harap nantinya dengan adanya suatu kegiatan ini bisa memberikan energi atau motivasi terhadap lingkungan sekitar, dan semoga bisa menjadikan produk atau kebanggaan khususnya di Desa Pulau Pinang, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin. Jadi pesan saya di sini untuk para pemuda, jangan malu menjadi petani, jangan malu menjadi peternak. Kenapa? Karena petani itu keren, peternak itu keren. Tergantung kita mengonsep sedemikian rupa supaya agar dunia pertanian itu dan pertanian bisa dikombinasikan menjadi sesuatu hal yang baru dan yang sangat luar biasa.